Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teruslah memperbanyak doa di bulan Ramadan. Teruslah memperkuat imun dan amal kita seraya berzikir kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini topik pembahasan kita sangat menarik sekali, yaitu tentang Ramadan dan optimalisasi dakwah. Insyaallah akan dikupas tuntas oleh guru besar kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Beliau seorang guru besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Medan, Sumatera Utara. Kemudian beliau juga alhamdulillah Ketua Umum Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi atau Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Indonesia atau FOSIL. Dan alhamdulillah beliau juga menjabat sebagai Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah khair. Semakin ganteng, Prof. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya profesornya nular kepada kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana puasanya, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Apalagi ini kita cerita tentang dakwah. Mudah-mudahan nanti menginspirasi banyak orang. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qori kita, yaitu Al-Ustadz Fakhruddin Nasution SPDI. Beliau insyaallah akan membacakan Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai dengan 126. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kori kita ini kori terbaik satu Deli Serdang pada ajang musabaqah tilawatil Quran pada tahun 2021. Semoga menginspirasi anak-anak kita agar senantiasa menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, sudah tak sabar rasanya kita ingin membahas topik yang sangat menarik sekali, yakni Ramadan dan optimalisasi dakwah. Bagaimana dan bagaimana caranya? Insya Allah akan dikupas tuntas oleh guru kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Kepada beliau, tafadhal masykurah. Silakan Ustaz. Baik Ustaz Jarod, terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Kita akan melihat yang pertama kalau bicara masalah optimalisasi dakwah di bulan Ramadan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 184. Saya hanya ingin mengambil yaitu penghujung ayatnya yang berkaitan dengan puasa yang ditegaskan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa kata Allah, puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Lalu sekarang timbul pertanyaan, apakah kita ini yang sedang melaksanakan puasa telah memahami fikih Ramadan dengan baik? Ya, puasa ini akan kita rasakan menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat jika kita mengetahui. Untuk mengetahui itu, maka diperlukan dakwah. Ya, inilah dia korelasi hubungan antara bulan Ramadan dengan dakwah. Bahkan kita sebutkan bulan Ramadan ini adalah bulan dakwah. Ya. Sebab Ramadan ini memiliki aura. Sama dengan Makkah, Madinah, itu memiliki aura, daya tarik. Banyak dinantikan orang, Bro. Banyak dinantikan. Jadi Ramadan ini kita lihat suasana batin kita, suasana batin masyarakat, kegairahan masyarakat berbeda dalam beribadah dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lainnya. Itu kenapa, Bro? Ini tentunya yang saya sebutkan tadi, dia karena dia Syahrul Adhim, karena keagungannya ketika kita melalui dakwah menjelaskan berbagai keutamaan Ramadan, hikmah Ramadan, filosofi Ramadan, dan hal yang lain, sehingga orang merasakan Ramadan ini sebagai sebuah peluang, kesempatan. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang bisa memanfaatkan setiap ada peluang. Jadi orang-orang yang cerdas spiritual, nah, dia akan memanfaatkan ini termasuk dalam konteks dakwah. Oleh sebab itu maka kita berharap baik para da'i, BKM masjid, para pengelola majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim,
harus memahami hal ini agar merencanakan dakwah itu selama Ramadan, dakwah 3 serangkai. Gimana tuh, Bro? Dakwah 3 serangkai itu berbeda dengan dakwah yang dipahami di tengah-tengah masyarakat saat ini. Kalau kita bicara dakwah, orang berpikir orang naik atas mimbar, cuma itu dakwah. Tapi dakwah 3 serangkai adalah dakwah bil lisan, dengan lisan, ya, dengan ucapan. Ini dibagi 2, ada direct, langsung tatap muka, sebagaimana para dai ini setiap malam Ramadan ini berceramah di tengah-tengah masyarakat, ini direct. Ada indirect, menggunakan media. Seperti setiap sore TVRI Sumatera Utara ada indahnya Ramadan, ini kan konten dakwah ini, ya, konten dakwah indirect, yaitu menggunakan media, ya, dan media-media lain yang berkembang saat ini. Kemudian yang kedua, dakwah 3 serangkai itu dakwah bil kitabah, dengan tulisan. Dengan tulisan itu bisa melalui media sosial atau media cetak, ya, koran, ya, buku dan lain-lain. Ini kan juga dakwah bil kitabah. Jadi kita bisa menguasai berbagai ilmu hari ini karena para ulama dulu adalah mereka menulis kitab. Kita bisa baca misalnya karya Imam Syafi'i, Al-Ulum misalnya, dan Ihya Ulumuddin misalnya oleh Imam Al-Ghazali, ya, menghidupkan ilmu-ilmu agama, dan kitab-kitab lain. Dan semua para ulama dulu memang mereka mewariskan ilmu itu melalui tulisan. Ya. Bahkan kalau kita sebut ilmun yantafa'u bih, itu ilmu yang bermanfaat, itu yang terus-menerus sesungguhnya melalui bil kitabah, melalui tulisan. Kalau yang diucapkan ini, apa yang didengar biasanya cepat lupa. Tapi apa yang ditulis itu akan bisa dibaca kembali, diulang kembali. Maka kitab, ya, dakwah bil kitabah itu melalui tulisan itu menjadi amat penting. Yang ketiga, bahkan ini menjadi dakwah pertama Nabi, yaitu dakwah bil hal. Tidak berucap, tidak menulis, tapi melakukan sesuatu, yaitu implementasi daripada ajaran Islam itu sendiri, yang kita sebut dengan dakwah bil hal, dengan perbuatan, dengan perilaku, ya kan? Bahkan ini lebih berkesan daripada dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan mungkin sampai di telinga, tak sampai ke hati kadang-kadang. Nah, dakwah yang bagus tentunya tidak hanya sampai di telinga, sampai di hati. Ini tergantung kepada yang menyampaikan dan kepada yang mendengar. Seberapa ikhlas yang menyampaikan dan seberapa serius yang mendengar. Yang menyampaikan ikhlas, menyampaikan ilmu, yang mendengar ingin menuntut ilmu, sehingga dia sampai di hati, akhirnya dakwah itu dari lisan berubah menjadi bilhal, menjadi perilaku. Jadi dakwah diharapkan sebenarnya tidak sekedar sampai di telinga, didengar, tapi dia dihayati, kemudian menjadi perilaku sosial. Itulah disebut oleh Prof. Quraish Shihab misalnya membumikan Al-Quran, tidak hanya berhenti pada membaca, pada memahami artinya, tapi pada mengamalkan kandungan Al-Quran. Itulah yang kita sebut dengan dakwah bilhal. Berarti ke adab, ke akhlak juga itu, Prof? Iya, akhlak itu bahagian dakwah bilhal. Nah, kita lihat misalnya banyak orang masuk Islam pada zaman Rasul itu karena akhlak Rasul. Ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu lebih berkesan. Ya, dakwah bilhal itu dengan sikap perbuatan, perilaku sosial itu adalah lebih berkesan, lebih berpengaruh. Kalau kita melihat dalam kehidupan sosial disebut dengan keteladanan. Kalau ucapan yang baik mungkin banyak orang bisa mengucapkannya. Tapi melakukan yang baik tidak semua orang sejalan dengan apa yang diucapkan. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kita misalnya di surah As-Saff, ya, ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu
ma la taf'alun. Saya takut kali dengar ayat ini. Iya. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan tentang sesuatu yang tidak kamu lakukan? Sungguh besar kebencian di sisi Allah terhadap orang yang hanya pandai mengucapkan, hanya bisa mengucapkan, tapi tidak melakukannya. Akan tetapi kalau kita coba menelusuri bagaimana ulama menafsirkan ayat ini, bahwa ada di garis bawahi ya, sesuatu yang mampu kita lakukan tapi tidak kita lakukan, hanya mengucapkannya saja, ini kena kabura maqtan. Kebencian Allah kepada orang yang hanya pandai mengucapkan, tidak melakukannya. Tapi suatu pekerjaan yang kita belum mampu melakukannya, tapi kita harus menyampaikan, ini berbeda, tidak masuk dalam kabura maqtan. Misalnya seorang yang masih lajang, ya belum berkeluarga, dia memberikan nasihat perkawinan, dia belum menikah, dia kan belum mampu melakukannya. Atau berceramah, bertausiah tentang zakat, dia orang miskin, dia seorang yang belum mampu melakukannya, enggak ada persoalan. Atau menyampaikan tentang haji, tentang haji ya, atau lebih ekstrim lagi tentang kematian. Belum pernah mengalami kematian, tapi menyampaikan tentang kematian, tentang alam barzah, tentang hari kiamat. Ini kan nggak ada persoalan, karena memang kita belum melaluinya ya. Tapi dalam konteks yang mampu kita laksanakan, kita harus konsisten antara ucapan dengan perbuatan. Inilah yang akan memberikan pengaruh kesan baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang perlu kita pahami juga, selain dakwah tidak hanya di atas mimbar, dakwah itu bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan menggunakan media apa saja. Tugas siapa sebenarnya, Prof? Kalau Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya, tafsir Al-Manar, ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ilal akhir ayat, beliau di situ kata minkum di situ lil bayan. Artinya dakwah itu kewajiban setiap muslim sesuai kemampuannya. Yang berilmu berdakwah dengan ilmunya. Para ustadz kita, para kiai, para ulama. Kemudian yang punya gagasan pikiran, menyampaikan pikirannya. Yang punya tenaga berdakwah dengan tenaganya, dakwah bilhal. Yang bisa menulis dengan tulisannya. Jadi dakwah itu merupakan kewajiban setiap muslim menurut Syekh Muhammad Abduh sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Dengan harta yang memiliki harta tentunya mendukung dakwah dengan harta. Kalau ini dilakukan, bahwa dakwah itu menjadi kewajiban bersama sesuai profesi kemampuan setiap orang. Yang lebih penting lagi sesungguhnya dakwah dilakukan oleh setiap orang tua terhadap keluarganya. Pondasi yang paling utama. Pondasi paling utama, karena rumah itu adalah, atau keluarga itu adalah negara terkecil. Negara adalah sebuah keluarga besar. Jadi kalau setiap keluarga, para suami itu, khususnya suami ya, adalah menjadi pendakwah terhadap istri dan anak-anaknya, maka keluarganya ini menjadi lebih baik. Di bulan Ramadan, orang tua membangunkan anak itu berdakwah, membangunkan untuk makan sahur. Mengingatkan anak untuk salat pada waktunya, itu dia berdakwah. Dan menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar dalam lingkungan keluarga, ini adalah dakwah yang disebut dengan dakwah fardiyah. Tidak menggunakan mimbar, tidak menggunakan sound system, tidak banyak jamaah, hanya beberapa orang, di mana kita bertemu orang lain, tapi dalam konteks misi dakwah, inilah yang mempercepat dakwah itu sesungguhnya. Kalau di masjid kan ba'da isya biasanya malam, kan gitu ya. Tapi kalau di rumah, di pasar, di berbagai tempat, itu kan tidak terbatas, bisa semua orang melakukannya. Itulah dakwah fardiyah yang harus kita kembangkan dengan satu pemahaman setiap muslim adalah punya kewajiban berdakwah
sesuai kemampuannya, profesinya, wilayah kekuasaannya. Kalau orang tua, ayah dan ibu dalam keluarganya. Kalau dia guru di lingkungan murid-muridnya, kalau dia dosen di kalangan mahasiswanya, kalau dia pemilik perusahaan, terhadap karyawannya, dia sepatutnya berfungsi sebagai dai. Oke, Prof. Kita mengajak tahan dulu, mereka. Prof. Izin kita Ya. tahan, Prof. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah Ramadan ini dikaitkan dengan optimalisasi dakwah. Nah, kita ingin mengulas lebih lanjut lagi apa yang menjadi pondasi dakwah yang sangat luar biasa. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi hal-hal yang menjadi tanda tanya besar kita. Tapi insya Allah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Masih dalam acara indahnya. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Sirupku yang mulia untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya, Ketua Umum Yayasan Dharma Agung, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Terima kasih, Alhamdulillah pemirsa indahnya Ramadan TVRI masih terus setia menemani kita. Nah, bagaimana Prof? Tadi lanjutannya, yang paling penting tadi keluarga untuk berdakwah. Iya. Profesor Hamka misalnya, kalau kita baca di tafsir Al-Azhar ya, ketika mengulas ayat yang dibacakan oleh Qori kita tadi, Iya. Ustadz Fakhruddin, surah An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ila akhir ayat. Ketika membahas ayat ini tentang ud'u, yaitu fi'il amar, perintah, ya gitu ya, perintah. Berlaku misalnya kaidah ya usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Jadi Buya Hamka membahas ayat ini mengatakan dakwah itu wajib, yaitu orang tua kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya kalau dia sebagai suami, kalau dia istri kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, bagaimana agar setiap kepala keluarga, suami istri ini menjadi dai dalam keluarganya? Maka dia harus berilmu. Untuk dia berilmu, maka perlu aktif di majelis ilmu, di majelis taklim. Ya. Oleh sebab itu kita berharap masjid, ya, masjid dapat memahami ini. Jadi masjid harus menyusun program dakwah, pengajian rutin, apapun istilahnya ya, macam-macam, ada istilah kantin ya, Kajian rutin, kajian rutin, ngopi, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara iman, dan berbagai istilah lainnya silakan saja. Tapi pada prinsipnya kan transfer knowledge, menambah wawasan. Sebagai kepala keluarga dia perlu ilmu agar berhasil dalam mendidik keluarganya.
Oleh sebab itu tadi saya ambil contoh masjid. Karena setiap umat Islam itu tidak bisa dipisahkan dari masjid. Ada istilah begini, masyarakat muslim secara bersama-sama telah membangun masjid, yaitu membangun fisiknya. Maka pengurus masjid, BKM masjid harus membangun masyarakat tentang keimanannya, tentang ketaatannya, tentang akhlaknya, tentang wawasannya, sehingga ini menjadi saling mengisi. Masyarakat membangun masjid fisiknya, pengurus masjid membangun kualitas masyarakat. Dengan cara demikian, para orang tua tadi memperoleh wawasan keislaman, keilmuan, termasuk cara membina keluarga melalui pengajian-pengajian di masjid yang terjadwal dengan tema-tema tertentu. Misalnya fikih munakahat, membicarakan keluarga. Pernikahan. Sehingga para kepala keluarga, orang tua ketika dia di rumah bisa menerapkan konsep fikih keluarga dalam membimbing keluarga masing-masing. Jadi ini ada, kita lihat ini hubungan segitiga ini. Satu sisi ada BKM masjid, sisi lain ada ustadznya, sini ada jamaah masyarakat. Bagaimana ini kerjasama segitiga ini? Masyarakat mungkin memberikan masukan kepada BKM agar tema-tema yang menyangkut problem sosial itu direncanakan oleh BKM. BKM mencari ustadz yang representatif, para guru yang bisa mengajarkan, menjelaskan ilmu pada aspek-aspek tertentu. Maka inilah kita harapkan dakwah itu harus terencana. Jadi BKM itu juga harus punya wawasan tentang keislaman sehingga mampu menyusun jadwal, tema-tema ceramah Ramadan, pengajian rutin dan lain-lain. Sehingga terjadilah peningkatan kualitas keilmuan masyarakat. Tidak berputar ya sekitar ceramah umum saja. Ceramah umum sesekali perlu. Akan tetapi kajian pada aspek-aspek tertentu. Misalnya masalah waris. Waris misalnya, ini yang jarang dibahas. Sepatutnya itu menjadi tema atau subtema dalam fikih yang dibahas oleh ustadz kita di masjid, sehingga orang tuanya meninggal, si anak telah paham hukum waris dalam Islam, sehingga meninggal orang tua tidak membuat keluarga menjadi pecah, keluarga menjadi masalah gara-gara harta warisan. Ini kalau ada ilmu. Disinilah saya bilang tadi bahwa betapa penting ini kerjasama tiga serangkai ini, BKM masjid, masyarakat, sisi lain ustadz, dalam lingkaran kegiatan dakwah itu. Dan dakwah sebenarnya harus upaya pengembangan masyarakat. Ini ada pengajian misalnya 20 tahun sudah pengajian, atau mengikuti pengajian 20 tahun. Pertanyaannya, apakah jamaah yang ikut pengajian 20 tahun itu sudah mampu nggak dia menjadi da'i? Sepatutnya dakwah yang benar, yang fungsional itu da'i di atas, jamaah di bawah, tapi jamaah kemudian bergerak dari jamaah menjadi da'i. Pengkaderan juga gitu. Pengkaderan. Minimal dalam keluarganya dia bisa berperan aktif dulu kepada teman-teman tempat kerjanya. Berarti jadi sehingga dakwah itu berkembang. Berarti harus direncanakan. Direncanakan dengan baik. Dakwah seperti itu. Jadi dakwah bukan konsumtif. Apa yang saya dengar ya untuk saya, tidak demikian. Dakwah itu harus produktif. Apa yang kita dengar, misalnya khutbah Jumat. Iya. Hari ini ya para orang tua kan mendengar khutbah Jumat. Iya. Nanti menjelang berbuka, apa yang dia dengar intisari khutbah itu dia sampaikan kepada keluarganya ketika saat berbuka puasa. Karena bulan Ramadan ini mempertemukan kita minimal pada dua momentum, yaitu sahur dan momentum berbuka puasa. Jadi apa yang akan disampaikan ketika momentum di meja makan berbuka puasa itu? Si ibu mungkin dia ada baca kata-kata hikmah, dia sampaikan. Si ayah mungkin dia mendengar ceramah, khutbah dan lain-lain, juga dia sampaikan. Akhirnya rumah tangga itu merupakan madrasatul ula,
memang tempat transfer knowledge. Selain tentunya rumah tangga itu menjadi pembentukan karakter ya, sikap. Ya. Misalnya Abdullah Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam menyebutkan yang harus dilakukan dalam keluarga oleh orang tua, yang pertama mau'idhah, selalu memberikan bimbingan arahan kepada keluarga, kepada anak-anak. Yang kedua adalah uswah, teladan, dakwah bilhal tadi yang kita sebutkan. Ya. Yang ketiga adalah riyadhah, latihan, praktek. Di rumah harus menjadi bengkel, tempat praktek kegiatan keagamaan. Ya. Baru yang keempat adalah tabsyir wal indar, memberikan dorongan, motivasi, bahkan hadiah. Misalnya kalau selama Ramadan ini bisa membaca Al-Quran sekian ayat, orang tua ngasih hadiah. Itu tabsyir wal indar. Kemudian yang terakhir muraqabah, yaitu pengawasan. Apakah anak udah salat atau belum? Sudah berapa ayat dia membaca? Bagaimana pekerjaan tugas-tugas di sekolah? Apakah dia kerjakan? Ini tugas orang tua dalam konteks tarbiyatul aulad. Ya, yang tadi kita sebutkan, orang tua wajib menurut Profesor Hamka mendakwahkan keluarganya masing-masing. Kalau dia suami, istri dan anak. Kalau dia istri, tentunya kepada anak-anak. Tidak salah juga istri kepada suami. Insya Allah Prof, kita sambung lagi. Iya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh sangat menarik. Berarti peranan orang tua sangat berperan penting untuk menjadikan generasi ini generasi yang terus dakwah. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Masih dalam Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Sirupku dia untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit, solid, menang. PKB Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih terus setia menemani indahnya Ramadan TVRI kali ini. Nah, Ustadz, bisa dilanjutkan Ustadz, bagaimana cara optimalisasi dakwah lagi tadi? Iya, dalam konteks tiga serangkai tadi, masjid yang ingin tegaskan. Masjid dibangun oleh masyarakat dan masyarakat harus terbangun oleh masjid. Oleh sebab itu kita himbau kepada teman-teman kita, terutama ini di Fosil ini, Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid, baik pada peringkat desa, kecamatan, kota, kabupaten kota, tingkat provinsi, bahkan sekarang Fosil itu sudah hingga tingkat pusat ya, pimpinan pusat. Kita berharap filosofi masyarakat membangun masjid, masjid membangun masyarakat ini harus kita terapkan. Bagaimana caranya? Jangan segan-segan, jangan pelit menggunakan kas masjid untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan pendidikan. Kadang terpendam lama itu. Jangan bangga dengan saldo kas masjid yang ratusan juta, kegiatannya sepi. Optimalkan tadi ya,
Kalau maksimal ini optimal. Ini optimal ini habis. Ya, artinya kalau memang harus setiap malam, ya. Karena dengan dakwah tadi, dakwah itu adalah takir, perubahan. Akan berubah wawasan masyarakatnya, akan berubah penghayatannya, akan berubah perilakunya kepada arah lebih baik. Mungkin akan berubah dari selama ini pelit menyumbang, akhirnya dia akan menyumbang lebih banyak lagi. Maka kas yang ada, dana yang ada itu gunakan untuk kepentingan jamaah, untuk kepentingan masjid, untuk kemakmuran masjid itu. Nah, ini perlu catatan penting saya pikir. Kemudian selanjutnya, dakwah yang bagus adalah dakwah yang fungsional, yaitu dakwah itu takir. Apa problem? Jadi harus berangkat dari problem. Sebagaimana dokter misalnya mendiagnosa dulu penyakit pasien, kemudian baru ngasih obat. Kita harapkan juga para ustadz kita ini berangkat dari problem, skala prioritas problem. Apa problem dialami oleh individu saat ini, oleh keluarga secara umum, oleh masyarakat. Jadi dakwah itu harus mencerahkan umat, ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Atau boleh sangat jadi yang menyangkai problem itu adalah BKM. Para BKM itu harus pandai memotret kehidupan masyarakatnya. Apa problem, apa penyakit-penyakit sosial di tengah masyarakat, dipotret, disampaikannya kepada para dai. Para dai itu juga harus sering bertanya, jangan pendekatan sentripetal. Apa yang dia tahu dia sampaikan. Apakah sesuai nggak sesuai dengan jamaah? Itu tidak menjadi persoalan. Tapi seharusnya berangkat dari apa yang dibutuhkan. Sebagaimana orang yang mengantuk butuh bantal untuk tidur, atau orang yang lapar dia perlu makan, maka yang dikasih nasi. Kalau orang haus, yang kita berikan adalah minuman sehingga dia hilang hausnya. Jadi prinsip dalam dakwah juga seperti itu. Skala prioritas adalah mampu menyelesaikan problem-problem yang ada dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam kehidupan dunia hari ini. Dunia hari ini sakit, ya. Orang suka berperang, orang suka bermusuhan. Bagaimana mengajarkan kasih sayang, ya, mengajarkan saling mencintai. Ya, ini menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Jadi dakwah harus menyelesaikannya. Izin Prof, kita tahan Prof. Ya. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI, begitulah penekanan terhadap masjid untuk mengoptimalisasikan dakwah sehingga masyarakat tercerahkan. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Sirup kuat dia untuk Indonesia. Di bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Saapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Ramadan terus setia menemani kita dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Prof, bisa dilanjutkan Prof, bagaimana lagi upaya optimalisasi dakwah tadi dan apa ancaman ataupun fadilah ketika kita berdakwah itu tadi, Prof? Baik. Untuk optimalisasi dakwah ini perlu evaluasi. Bagaimanapun juga evaluasi itu penting. Penting, Pak. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan melakukan evaluasi dakwah? Yang pertama, dai. Dia harus mengevaluasi dakwahnya secara internal. Dia harus merekam dakwahnya. Lalu memutar balik. Apakah sudah bagus dia menyampaikan sistematikanya? Apakah dakwah itu harus ada dalil, bukan cerita dongeng, retorika ya? Ya, retorika tanpa dalil, gitu ya. Kemudian dia harus memperbaiki apa yang harus dia perbaiki, ya. Atau dia mengajak teman. Ada teman yang memberikan penilaian terhadap apa yang dia sampaikan. Jangan merasa sudah menjadi penceramah, sudah bebas dari kesalahan. Tidak. Khata' wa nisyan sifatan lil insan. Salah lupa ciri manusia. Jadi dai harus mengevaluasi dakwahnya. Kemudian kerjasama dai dengan BKM, evaluasi bersama. Bagaimana tanggapan jamaah? Bertanya kepada jamaah. Boleh jadi dai yang bertanya mungkin nggak terbuka kalau dai yang bertanya segan mengkritiknya. Mungkin BKM mengevaluasi apa kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki, begitu ya. Cuma kadang-kadang ini kan segan BKM menyampaikan ke ustadznya. Nah, ini kita perlu bangun kesetaraan dalam hal ini. Kemudian jamaah juga kita harapkan, terutama pengurus masjid, adalah juga mengevaluasi, ya, mengevaluasi, bertanya kepada jamaah bila perlu menggunakan selebaran atau angket. Kami dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 kita mengadakan penelitian peta dakwah. Salah satu yang menjadi pertanyaan ketika kita mengadakan FGD, wawancara dengan para BKM, masuk para ustadz, adalah tentang evaluasi dakwah. Oke, kita tahan Prof, karena ada tayangan yang mau lewat Prof. Pemirsa Indahnya Ramadan TVRI, insya Allah Prof akan memberikan kesimpulan, tapi nanti insya Allah di segmen berikutnya masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, pemirsa Indahnya Ramadan TVRI, terima kasih selalu setia menemani kita. Nah Prof,
apa ancaman dan basyirah, kabar gembira pada orang yang dakwah yang tadi di masjid, dan apa pula ancamannya kalau dia nggak mau menegakkan itu? Baik. Pertama saya menggunakan istilah apresiasi. Apresiasi Al-Quran kepada pendakwah, kepada dai. Yang pertama di surah Ali Imran ayat 104. Wa ulaika humul muflihun. Allah mengkelompokkan para dai ini siapa saja. Yang tadi kita sebut dai itu sangat luas ya, siapa saja. Adalah wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beruntung, orang-orang sukses dalam pandangan Allah. Amin ya Allah. Yang kedua tadi yang Ustadz Jarod sebutkan ayat surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Sebaik-baik umat. Jadi pendakwah ini adalah sebaik-baik umat. Ya. Kalau kita hubungkan dengan kepala keluarga, sebaik-baik kepala keluarga itu yang selalu mengajak keluarganya kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ini yang kedua ya. Apresiasi Quran. Yang ketiga adalah surah Fusilat ayat 33. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Yaitu orang yang mengajak kepada Allah. Jadi ucapan yang terbaik adalah ucapan yang mengajak orang untuk kenal Allah, mengingat Allah, taat kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian apa ancaman? Tentunya orang yang tidak mau menyembunyikan ilmunya, ya ini akan dipotong lidahnya nanti di akhirat nanti, sebab dia punya ilmu tapi dia diam. Karena kerusakan itu bisa terjadi karena orang-orang yang tahu diam, tidak mau dia menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Ya kan? Oleh sebab itu jangan pernah kita menjadi dan ini apa namanya, close statement, Prof. Silakan, Prof. Baik, untuk itu saya berharap bahwa dimanapun posisi kita, mari menjadi penyampai amar ma'ruf nahi mungkar dalam berbagai lini kehidupan, sebagai orang tua, sebagai pribadi, pengurus BKM, masyarakat, siapa saja. Dengan demikian menjadi percepatan pemahaman keislaman. Kemudian kita harapkan dengan demikian Islam tidak hanya dalam teori konsep, kita implementasi yang disebut dengan dakwah bilhal, dengan perilaku sosial, lalu itulah disebut dengan rahmatal lil alamin. Karena ajaran Islam itu terlaksana dalam berbagai dimensi kehidupan individu, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, Prof. Masya Allah. Ada tayangan yang ingin lewat, Prof. Tapi nanti insya Allah, Prof, ada beberapa menit lagi, Prof, akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tembang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Bagas, Bang. Oh iya, Bang, silakan, Bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana, Bang? Rapikan aja, Bang. Aku tak sanggup lagi menahan Aduh. Bang, pegang, Bang. Bang, bentar ya, Bang. Aku tak sanggup lagi
bila harus menunggu. Ini teh bang, buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa terus setia menemani indahnya Ramadan TVRI. Nah pemirsa, dari topik pembahasan kita yang kita bahas kali ini, kita dapat ambil kesimpulan yang sangat luar biasa, ilmu yang diberikan Tuan Guru kita, bahwasanya di bulan Ramadan ini saatnya atau tepatnya kita mengoptimalisasikan dakwah. Tadi Profesor menekankan kita untuk tekankan di bagaimana memanage masjid itu biar nanti warga masyarakat ataupun orang yang beribadah di dalamnya itu mendapatkan ilmu, tentunya dengan dakwah. Dan para BKM sangat ditekankan sekali untuk membuat seperti silabus, sehingga ustadz-ustadz yang 3 serangkai tadi antara ustadz, antara BKM dan masyarakat itu saling koneksi. Dan ingat, para BKM jangan segan-segan menggunakan kas BKM-nya untuk mengoptimalisasikan dakwah. Begitu lebih kurang yang diajarkan oleh guru kita, dakwah dengan bilhal, bilisan, bilkitabah, itu semua harus dioptimalisasikan dalam bulan Ramadan ini. Dan keluarga sangat penting sekali untuk menjadi, apalagi orang tua, untuk menjadikan anak-anaknya selamat fid dunia wal akhirah, selamat dari panasnya api neraka. Profesor, waktu jua yang memisahkan kita, Prof. Ingin rasanya berlama-lama, tapi nanti insya Allah di acara-acara berikutnya, insya Allah ilmu Prof sangat bermanfaat dan sistematis, dan selalu mendapat ada yang dibawa pulang, alhamdulillah. Terima kasih Prof, semoga sehat walafiat. Syukran, jazakumullah khair. Semoga Allah berikan keberkahan, kesehatan, keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirnya saya Ibnu Jarod Jauhari, seluruh kerabat kerja dan Bapak Profesor mohon undur diri dari hadapan kita semua. Lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To make delicious and crispy fried chicken depends on the flour we choose. We use the best quality seasoned flour. Pentingnya penggunaan bahan yang segar dan rempah yang tepat demi mendapatkan tom yum dengan ciri khas rasa yang pedas. Kayanya bumbu rempah pilihan menghasilkan kari dengan rasa yang kuat dan menggugah selera. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua, serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ingat, Covid belum selesai. Selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajudin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini? Ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka, karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini. Segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara
mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakat sumna wa bika amana wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia, di Jalan Bromo nomor 29 Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qomariyah mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat mewujudkan negeri baldatun, toibatun, warokun gofur. Menegakkan nilai-nilai ilahiyah, persaudaraan umat, kesamaan dan keadilan. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan. Menegakkan hukum yang adil, bersih, dan profesional tanpa ada diskriminasi. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan.